Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu hari ini? Aneh. Oke. Terlalu banyak aktivitas Ibu ya Bu ya. Baik Bu, ini kami ada tugas 3.1A6 demonstrasi kontekstual, harus mewawancarai kepala sekolah tentang dilema etika, kemudian pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi ada beberapa nanti pertanyaan yang akan saya ajukan dan mohon tanggapan Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu? Baik. Tanggapan atau jawabannya? Jawabannya ya. Baik, untuk pertanyaan pertamanya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara mengidentifikasinya, pertama kita mendengar informasi dari orang lain. Kemudian kita beri rentang waktu beberapa waktu. Mungkin ada beberapa sumber itu kita jadikan sebagai sumber informasi. Setelah itu kita mengawasi. Dan kalau memang untuk menguatkan masalah itu, kalau bisa perlu kita buatkan angket. Nah, dengan cara itu kita baru bisa mengidentifikasi apa sebetulnya permasalahan yang ada. Kemudian, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang terdapat dua kepentingan yang sama benar gitu Bu, kemudian atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, dua-duanya benar gitu. Bagaimana caranya mengambil keputusan? Cara mengambil keputusan terhadap suatu masalah, jika masalah itu sama-sama mengandung nilai kebaikan. Kita harus tahu dulu latar belakangnya. Misalnya si A, contoh yang paling mudah, si A itu misalnya bendahara. Kemudian bendahara itu memakai uang. Mungkin untuk anaknya yang dioperasi, dia butuh uang. Sebenarnya itu kan memang hal yang paling itu. Tapi kita harus mempelajari uang ini dipakai untuk juga kebaikan, untuk menyelamatkan anaknya. Tapi untuk menyelesaikan itu kita tentu harus ada komitmen juga dengan dia. Harus mengembalikan uang yang sudah dipakai. Baik, lengkap dengan contoh. Terima kasih Bu. Lanjut untuk ke pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Prosedur. Yang pertama kita amati, setelah itu kita identifikasi, kemudian kita panggil, kita diskusi, baru ambil keputusan. Lengkap. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang sangat efektif adalah dialog. Dialog dengan komunikasi. Karena dengan dialog dan komunikasi kita tahu apa sebetulnya permasalahan dan latar belakang dari masalah yang dihadapi orang tersebut atau guru tersebut. Langsung dialog ya Bu, berarti harus berkomunikasi. Selanjutnya pertanyaannya Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangannya mindset guru yang tak mau berubah. Kemudian menganggap paling benar, sehingga memang agak susah. Jadi tidak mau merefleksi diri gitu ya. Oke. Memang di semua sekolah sepertinya itu yang tantangan terberat bagi kepala sekolah itu. Baik Bu. Kemudian yang berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus pada dilema etika? Apakah Ibu menyelesaikannya langsung di tempat
atau punya jadwal untuk penyelesaiannya? Untuk menyelesaikannya kita kan butuh waktu dari kita meditasi sampai membuat keputusan. Maka dari itu memang perlu kita buat jadwal. Itu bagi yang bisa berproses. Kalau sebuah keputusan yang harus diambil cepat, ya, contohnya misalnya ketika itu ibu ada kayak tadi ibu contohkan tadi dana bos gitu kan terpakai gitu kan. Rupanya besok mungkin ada pemeriksaan dari BPK. Apa yang akan ibu lakukan tuh? Itu namanya kan spontan ya. Kondisional kan? Itu serta merta harus segera diselesaikan gitu. Itu harus segera diselesaikan. Tapi kalau memang kita tak tahu, meskipun itu sifatnya serta merta, tapi kan kita terjadwal juga. Oh berarti aku besok harus manggil ini. Oh berarti ini si A ini hari besoknya harus duitnya harus ada. Gitu. Bagaimana caranya itu tanggung jawab dia. Berarti memang ada keputusan tuh yang bisa kita biarkan untuk beberapa hari, beberapa saat gitu ya Bu. Tapi ada yang keputusan tuh memang harus diambil di saat itu juga kan. Kemudian pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu ibu gitu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Faktor yang membantu untuk mengambil keputusan satu, pengalaman hidup. Pertama pengalaman hidup. Jadi untuk membuat keputusan itu baik benarnya, buruk atau enggaknya kita pertimbangkan dulu pengalaman. Kalau perasaan kita itu menyakitkan, ya kita kerjakan itulah. Ada sifat manusiawinya lah. Yang kedua yang sangat membantu itu juga informasi atau dukungan dari kawan-kawan. Tentu orang yang kita anggap memang ada nilai lebih. Kalau yang nilai lebih berarti bisa kita percaya untuk membantu kita. Tapi kalau seandainya tidak bisa kita percaya itu sebagai bisa membantu kita, ya jangan kita ambilkan, jangan kita ambil orang. Oke, baik. Ini untuk pertanyaan terakhirnya Bu. Dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Petik yang dari pembelajaran yang pertama, kita harus bisa belajar bermacam-macam karakter orang. Sehingga dengan demikian kita akan bisa mengambil keputusan sesuai dengan karakter orang itu, agar tidak terjadi masalah baru. Menurut saya. Oke, Bu. Baik. Demikian saja Bu wawancaranya. Pertanyaan sudah selesai dan terjawab semua. Terima kasih untuk waktu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.